Alhamdulillah wa syukrulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis nomor 802. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ikhtalafal mutabayyi'ani wa laysa bainahuma bayyinatun fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ati au yatatarokani rawahul khamsah wa sahhahul hakim. Wa ibni Mas'udin, dan terima dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, idza ikhtalafal mutabayyi'ani, apabila dua yang jual beli ikhtilaf, berselisih, walaysa bainahuma, dan tidak ada di antara keduanya bayyinatun, penjelasan, keterangan. Fal qaulu, maka ucapan yang diterima, ma yaqulu rabbus sil'ati, apa yang dikatakan orang yang punya barang. Au yatatarokani, atau dua-duanya membatalkan, meninggalkan asalnya. Rawahul khamsah, telah meriwayatkan hadis ini imam yang 5, wa sahhahul hakim, dan telah menganggap sahih hadis ini Imam Al-Hakim. Wa ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dan terima dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, idza ikhtalafal mutabayyi'ani, apabila dua orang yang jual beli berselisih, walaysa bainahuma bayyinatun, dan tidak ada di antara keduanya bayyinatun, penjelasan atau keterangan. Fal qaulu, maka ucapan yang diterima, ma yaqulu rabbus sil'ati, apa yang dikatakan orang yang punya barang. Au yatatarokani, atau keduanya mundur, membatalkan jual beli itu. Rawahul khamsah, telah meriwayatkan hadis ini imam yang 5, wa sahhahul hakim, dan telah menganggap sahih hadis ini Imam Al-Hakim. Hadis yang kedua, nomor 803. Wa an Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahini, muttafaqun alaih. Wa an Abi Mas'udin Al-Ansari, dan terima dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang,
an thamanil kalbi dari harga anjing. Wa mahril baghi dan upah jual diri. Wa hulwanil kahini dan hasil dari dukun. Tukang tilik. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Wa an Abi Mas'udin al-Ansari dan terima dari Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha melarang an samanil qalbi dari harga anjing, wa mahril baghi dan hasil jual diri, wahul wanil kahini dan upah seorang dukun. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Dua hadis saja. Hadis yang pertama ini berkaitan dengan sengketa pada jual beli atau ikhtilaf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza talapal mutabayiani, apabila dua orang yang transaksi jual beli sengketa, ikhtilaf. Walaisa bainahuma bayinatun, dan tidak ada di antara keduanya penjelasan atau keterangan atau bisa dibilang saksi, begitu. Tidak ada yang menguatkan salah satu di antara keduanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fal qaulu, maka ucapan yang diterima sebagai ucapan yang benar, ma yaqulu rabbus sil'ah, apa yang diucapkan orang yang punya barang, yang menjual berarti. Au yatata rokani, atau dua-duanya membatalkan jual beli itu. Nah, ini hadis yang pertama berkaitan dengan mengambil sesuatu yang yakin, meninggalkan sesuatu yang ragu. Imam Abul Hakim menyatakan satu kaidah dalam kitab usul fikihnya, al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Nah, di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pelajaran kepada kita, kalau dua orang yang jual beli sengketa mengenai harga, mengenai syarat jual beli, atau mengenai barang yang dijual belikan. Lalu ini seorang hakim, ya, pemutus, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, terima apa yang dikatakan oleh orang yang menjual, yang punya barang. Bukan menerima ucapan dari orang yang beli. Coba kita amati di hadis ini, kenapa ya? Kalau kata si A, misalnya yang jual, saya jual barang ini 100.000. Kata si B yang beli, kok kamu kan jual 90.000? Ini harganya sengketa nih. Yang ini jual 100, yang ini 90 kata yang beli. Kira-kira yang yakin yang mana ini ucapan? Yang menjual atau yang membeli? Kenapa? Karena dia yang punya barang kan. Nah, ini nih. Makanya Imam Abul Hakim menyebutkan al-yakin la yuzalu bisak. Yang yakin benar itu ucapan yang punya barang. Nah, ini
ada satu etika yang diajarkan oleh Rasul. Nah kemudian Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salamnya di juz kedua di halaman 6. Beliau mengomentari hadis yang ini. Huwa dalilun ala annahu idza waqa'ah tilafun bainal ba'i wal mushtari pisaman. Jadi satu ya, kata Imam As-Sun'ani, apabila dua orang yang jual beli sengketa pisaman mengenai harga. Seperti tadi yang jual, saya jual 100.000. Kata yang beli, oh kan bilang 90. Nah begitu. Ini kan ada sengketa pisaman mengenai harga. Awil mabi atau barang yang dijual. Saya jual barang keadaan gini. Kata ini, oh katanya begini. Ternyata enggak begitu. Nah misalkan, ini kan sengketa seperti itu. Au fi syartin min syurutiha atau mengenai syarat-syarat jual belinya. Ya. Fal qaulu qaulul ba'i, maka ucapan yang diterima oleh si penentu atau oleh hakim qaulul ba'i, ucapan yang menjual. Tapi ma'a yaminihi, diikuti dengan sumpah. Jadi nanti hakim coba dari yang beli, coba dari yang jual. Maka hakim harus menetapkan ucapan yang diterima itu sebagai alasan yang dikemukakan dari yang menjual, dari yang punya barang. Tapi ma'a yaminihi, hakim harus menuntut, coba bersumpah bahwa ucapan yang diucapkan itu benar. Ya minimal demi Allah saya jual barang ini sekian begitu. Maka ini yang diterima. Nah ini sebagai ikhtiyat bagi seorang penentu agar menentukan yang lebih tepat. Kenapa? Yang yakin yang punya barang, yang punya aturan menjual sekian dan sekian itu yang punya barang. Makanya ini yang yakin. Dan ini sebagai gambaran ketika Nabi SAW memberi pelajaran kepada kita berkaitan dengan keraguan-raguan dalam sholat. Maka tentukan yang yakin, tinggalkan yang ragu. Begitu. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang tertulis di kitab Sahih Muslim di juz ke-1 di halaman 400, nomor hadisnya 571. Nabi SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam sholla salasan am arba'an." Ini kata Nabi, apabila seorang di antara kamu ragu ketika sholat, falam yadri, dia tidak ingat lagi kam sholla, sudah berapa rakaat dia sholat. Salasan am arba'an, sudah 3 atau sudah 4. Nabi SAW memerintahkan fal yatrahi syakka, tinggalkan yang ragu. Wal yabni ala mastaikona, dan tetapkan yang yakin. Kira-kira kalau sholat itu asa 3, asa 4. Nu yakin nu mana? Yakin 4, yakin 3. Yakin 4, yakin 3. Hah? Yakin 3. Karena itu memang yang paling rendah begitu kan? Bisa enggak yakin 4? Bisa yakin 4? Enggak bisa, kaidahnya sudah begitu. Kenapa? Yang lebih rendah, yang lebih kecil itu yang lebih yakin. Maka Nabi menyebutkan wal yabni ala mastaiqona, tetapkan yang yakin. Yang mana? Nanti di hadis lain diterangkan ambillah yang 3.
Kalau ragu-ragu itu tilu dua tetapkan yang dua begitu. Jangan menetapkan yang tiga. Kenapa? Itu ragu-ragu. Nah kemudian contoh lain. Ketika kita habis sholat maghrib. Kita kan punya wudhu. Pas mau sholat isya. Mau sholat isya nih. Kita ragu-ragu. Geus batal atau acan. Yang yakin yang mana? Yang yakin yang batal yang belum. Kembali kepada yang asal. Tadi batal itu. Bisa paham kan itu? Nih, kita kan maghrib sholat dengan punya wudhu. Nah, selesai sholat maghrib, kita mau sholat isya. Geus batal acan. Kan kita ragu-ragu nih. Sudah batal atau belum? Sudah batal atau belum? Yang yakin yang mana? Belum. Kenapa? Asalnya pun kita punya wudhu. Sebab begitu. Nah asalnya gitu batal. Ragu-ragu. Batal itu gitu. Batal itu gitu. Itu batal. Sebab begitu. Nah. Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis. Nah, make ila teteh. Kajaba. Yasma'a sautan au yajidarihan. Kedengaran suara. Atau tidak kedengaran suaranya. Tapi tercium baunya. Nges, beta yakin batal. Begitu. Sama begitu ya. Makanya ketika kita sholat. Duh, itu asa batal, asa batal. Tong batalkan sholat. Teruskan saja. Nah kecuali kalau sudah tercium ada bau, enggak yakin. Jangan memaksakan diri. Ayo we, eta geus kaambe ge aya bauna. Ada tukar rasa, Jangan begitu. Padahal tidak ada yang lain kecuali kita, gitu kan? Nah kemudian apalagi terdengar suara. Eta geus kadenge ge sorana, tapi da teu bau. Ayo kan baiklah ada tebal. Jangan begitu. Karena ini yang akan menjadikan keyakinan. Makanya Imam Abul Hakim menyebutkan al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Justru nanti keraguan dikalahkan dengan keyakinan. Ayo orang gak ada sametan ya. Punya utang. Asa geus mayar asa acan. Nu yakin geus mayar acan. Kenapa? Karena memang kita punya utang kan gitu. Nah, jadi kembali kepada yang asal. Kan asalnya ge boga hutang. Tapi itu asa geus mayar cenah hutang teh asa acan. Yakinkan encan mayar. Gitu. Kenapa? Karena memang tadinya juga kita punya utang begitu ya. Mau dibalik. Batur boga hutang ka urang. Asa geus mayar, asa acan. Nu yakin nu mana? Nu yakin nu mana? Nu yakin nu mana? Apaan ngomong lagi? Batur boga hutang ka urang ya. Cek urang teh asa geus mayar, asa acan. Geus mayar acan. Yakinna geus mayar. Balikan deui. Orang lain punya utang kepada kita. Itu udah bayar belum? Udah bayar. Can mayar gitu atau enggeus? Can mayar gitu atau enggeus? Enggeus mayar acan? Acan. Bisa paham begitu? Nah kita mau usul fikih lah. Kembali kepada yang dekat. Jadi atap mah tong kanu jauh, kanu dekat. Makanya dengan hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita tinggalkan yang ragu-ragu, ambil yang yakin. Al yakin la yuzalu bisyakki. Hadis yang kedua. An Abi Mas'udin al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha
an samanil kalbi. Nabi SAW naha melarang an samanil kalbi dari harga anjing, wa mahril baghi, dan mahar itu upah ya, upah orang jual diri, hasil apa ya, berzinah, orang jual diri. Wa hulwanil kahin, dan hasil dari perdukunan. Ini terlarang dalam agama. Artinya kalau kita tahu dia itu dapat uang dari al-baghi atau dari al-kahin, diberi saja, jangan diterima begitu. Karena ini terlarang dalam agama. Tidak boleh. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa mengambil sesuatu untung dari perkara yang jelek hukumnya terlarang. Apalagi yang haram, yang jelek. Kita mengambil keuntungan dari sesuatu yang buruk. Ini terlarang dalam agama. Bagaimana yang haram apalagi? Nah, ini dalilnya. Pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang an samanil kalbi, menjual anjing dan memakan hasil penjualan anjing. Ari anjing haram? Haram enggak? Haram halal? Anjing halal haram? Anjing itu najis. Ini yang saya katakan jelek, ya, buruk. Karena anjing itu bukan haram, tapi najis. Jadi mun kitu menang ngadahar anjing. Boleh makan daging anjing? Tah gitu. Aya keneh nu halal matong ngadahar anjing. Kenapa? Dari segi hukum nanti yang bertaring karohah. Yang bertaring nih termasuk anjing nanti. Ya, karohah hukumnya itu. Kedua, anjing itu jelas-jelas najis. Dan para ulama menetapkan najis anjing itu mughallazoh. Beda dengan najis yang lain. Makanya ketika anjing minum dari bejana yang berisi air, maka Nabi SAW menetapkan, karena najisnya ini ya, air itu dibuang, bejana yang bekas air itu dicuci sampai 7 kali, dan yang pertama atau yang terakhir dengan tanah. Ini kan sekalipun nanti ada penjelasan sebenarnya bukan najisnya, bukan. Tapi itu hanya ibadah saja. Tapi para ulama menetapkan bahwa anjing itu najis dengan najis mughallazoh. Kalau ini mulutnya, moncongnya yang masuk di bejana sampai harus dicuci 7 kali. Kumamun asup teh buntutna. Selamat teh buntutna karena gelas. Ini dicuci 7 kali enggak? Dicuci 7 kali. Ini. Saking najisnya mughallazoh sampai yang diterangkan dalam hadis itu moncongnya. Karena menjilat atau minum dari bejana. Buang airnya, cuci bejananya sampai 7 kali. Kemalamun buntutna nu asup teh sukuna. Maka para ulama menetapkan semua yang namanya badan anjing itu hukumnya sama dengan moncongnya. Kenapa?
li'anna najasati pamil kalbi mughalladho wa alhaqu bihi sairu badanihi. Sampai ditetapkan oleh para ulama semua badannya, kakinya, ekornya, begitu. Kalau masuk di bejana dicuci sampai 7 kali. Makanya Imam Asy-Syafi'i juga pernah menyebutkan jami'u a'dha'il qalbi, semua yang namanya anggota badan anjing, yadahu, tangannya, anjing boga leungeun teu? Kaki depannya itu dibilang sebagai yadun. Yadahu kata Imam Syafi'i, tangannya, kaki depannya, audan bahu atau ekornya, aurijlahu atau kaki belakangnya, au ayyi udwin atau semua yang namanya badan anjing. Ya, semua. Naon we gitu ya. Ayyi udwin idza waqa'a fil ina, apabila masuk di bejana, gosala sab'a marratin, maka harus dicuci 7 kali ba'da ikhraqi ma fihi, setelah dibuang apa yang ada di bejana itu. Kenapa? Li'annal asla fil ahkam at-ta'lil, yang disebut oleh Nabi cuma moncongnya saja. Karena minum begitu ya. Tapi payuh malu alal aglab, secara hukum termasuk ya mencakup keseluruhan. Jadi kabeh weti anjing. Malah Abdul Razak pernah menyebutkan ya, Sami'tu as-Sauri, aku mendengar as-Sauri qala berkata, kata Abdul Razak nih, fil qalbi yamurru fil masjid yurasyu. Kalau anjing masuk masjid maka masjid itu harus dicuci. Jadi anjing kelenteng we asup wayahna ya karpetna kudu dibuka. Dicuci. Begitu kata as-Sauri. Nah ini menunjukkan bahwa anjing itu ditetapkan najis mughalladho dan ini buruk menurut secara hukum. Oleh karena itu mengambil sesuatu keuntungan dari yang buruk ini terlarang dalam agama. Seperti kita mengambil harga anjing. Wa mahril bagi, upah dari seorang pelacur. Wa hulwanil kahin, dan hasil berdukun atau jadi dukun. Ini tidak boleh karena ini kotor dalam hukum. Nah seperti yang Rasul juga sampaikan di hadis riwayat Bukhari Muslim mengenai yang haram. Ya, bukan hanya yang buruk tapi yang haram juga tidak boleh diambil untung dan manfaatnya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang diterima dari sahabat Jabir bin Abdullah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Jabir bin Abdullah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innallah, sesungguhnya Allah harrama, mengharamkan bai'al khamri, menjual belikan arak, wal maitati, dan menjual belikan bangkai, wal khinjir, dan menjual belikan babi, wal asnam, dan menjual belikan patung yang biasa disembah. Ayo jual beli boneka menang tuh. Asnam ini patung yang biasa disembah. Dan semua yang kotor, semua yang haram diambil untungnya itu terlarang dalam agama. Matak tadi atuh aya nu alus mah geus nu alus tong make jeung neangan nu kotor. Ya. Daging anjing halal. Secara hukum nih. Tidak ada yang mengharamkan. Tapi rizun kan kotor. Begitu. Ketika kita makan daging anjing, kenapa makan daging anjing? Yang lain juga masih banyak. Begitu. Bagaimana kalau terpaksa? Terpaksa ini.
Darurat. Jangankan daging anjing yang rizun. Yang haram saja tidak berdosa. Menang tuh. Boleh gak? Gak boleh. Tetap saja haram hukumnya. Tidak boleh. Tapi karena terpaksa yang tadinya berdosa jadi tidak berdosa. Bahasa Qur'annya la junaha. Tidak jadi dosa. Nah sekalipun nanti yang kotor atau yang haram itu dirubah bentuk. Diganti nama tetap saja. Sebagaimana ulah Yahudi yang merubah lemak babi menjadi minyak. Pancana diharamkan lemak nate. Diubah saja. Diolah jadi minyak. Sebagai bahan penerangan. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Qatalallahul Yahud. Yahudi itu dilaknat oleh Allah. Innallaha lamma harrama alaihim syuhumaha jamaluhu. Ketika Yahudi itu diharamkan untuk makan lemak babi. Jamaluhu, mereka merubahnya menjadi samin, menjadi minyak. Summa ba'u, kemudian mereka menjualnya. Fa'akalu samanahu, kemudian mereka makan hasilnya. Nah dari dua hadis di atas dan keterangan-keterangan tadi kita dapat satu kesimpulan. Pertama, yang yakin harus didahulukan dan yang ragu ditinggalkan. Ini dalam hal apapun. Yang yakin dahulukan, yang ragu tinggalkan. Yang kedua, mengambil keuntungan dari yang tidak baik, hukumnya terlarang dalam agama. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit jadi penambah ilmu dan wawasan kita. Barakallah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat yang mau bertanya silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau menanyakan masalah bagaimana hukumnya kalau kita membeli barang sifatnya kendaraan dari leasing. Hukumnya secara Islam bagaimana? Yang kedua, Nabi Muhammad SAW adalah penyayang binatang. Saya pernah mendengar bahwa anjing pun juga memeliharanya. Apa betul? Terima kasih, Pak. Yang pertama, membeli kendaraan dari leasing. Ya. Bagaimana hukumnya? Saya kurang memahami bagaimana leasing beli kendaraan untuk dijual kepada kita. Saya tidak paham. Dan nanti boleh kalau bisa dijelaskan dulu leasing itu seperti apa. Dia beli barang kemudian dijual kepada kita. Ya. Bagaimana mereka itu cari untung dari dagangan yang mereka jual. Yang jelas dari leasing dari siapapun ketika kita beli barang. Kan leasing itu biasanya kita beli itu dengan cara cicil. Cicil ya. Nah, cicil. Leasing beli cash gitu ya. Lalu kita nyicil ke leasing. Sebenarnya bukan masalah leasing atau bukannya. Ya. Gak masalah dari leasing atau bukan dari leasing. Yang jelas ketika kita nyicil, di sana ada unsur riba,
itu hukumnya haram. Dari leasing atau dari yang lain dari leasing. Di antara bentuk ribanya, ya, di antaranya nih, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, oleh Imam Al-Maraghi, ketika orang menjual sesuatu dengan cara ngutang, dibayar ya dengan waktu yang ditetapkan, misalkan 1 bulan, 1 tahun begitu. Lalu ketika ia tidak bisa bayar jatuh tempo, maka ia harus membayar dengan dana yang lain. Apapun namanya. Dek ti, dek bunga, dek denda, dek administrasi, apapun namanya. Karena nama tidak akan merubah hukum. Jika jatuh tempo kita harus bayar 500, ternyata nggak bisa. Boleh dibayar selain waktu itu, tapi harus bayar 510.000 misalkan. Ini yang 10.000 masuk ar-riba ad'afan mudha'afatan. Semua itu para ahli tafsir menjelaskan seperti itu. Maka ini yang tidak boleh. Ya, tidak boleh. Selain ya leasing menentukan seperti sama, tidak boleh. Kemudian ada leasing yang sekarang leasing model baru nih. Dia beli barang misalkan 10 juta. Lalu dipinjamkan kepada kita untuk dibayar dicicil tiap bulan. 1 bulan 1,5 juta untuk 10 bulan. Boleh enggak? Boleh enggak begitu? Boleh? Tapi kalau misalkan jatuh tempo bulan ini enggak bisa bayar, bulan depan saja 2 kali lipat. Boleh enggak begitu? Boleh. Sama untung. Sama kan? Leasing untung. Aneh ya? Kenapa? Cari masalah dalam hal ini. Sampai menentukan jika jatuh tempo tidak bisa bayar, harus bayar dengan dana ini dan sebagainya. Ini yang tidak boleh dalam agama. Kecil atau besar bukan masalah. Kalau saya cari, meninggi mulai 10 juta, anyukeun jadi 15 juta, Pak. Betul gak begitu? Gak apa-apa. Dua-duanya tarodin. Mending gitu. Jadi begitu ya. Jadi ini satu di antara permasalahan yang terjadi di kita. Ya. Makanya saya sering katakan kredit di kita jarang sekali yang selamat dari riba. Nah gitu aturan anak. Tapi kalau kita mengadakan kredit, beli motor 5 juta, kop kredit jadi 6 juta, jadi 7 juta, jadi 10 juta juga boleh. Dengan ketentuan jatuh tempo misalkan tiap tanggal 1 dibayar, tidak kebayar, ya bulan depan saja. Jadi 2 kali lipat bayarnya, boleh. Kapan saja, tidak ada tambahan apa-apa, tetap saja segitu. Itu cukup begitu? Ya. Bangga yang lain kalau ada. Sekali ini Pak, pertanyaan lagi. Mau menanyakan tadi masalah itu anjing. Iya. Ya setahu saya dan Pak saya yakin orang-orang banyak itu karena udah di stigma dari ustadz ini. Bahwa yang najis itu memang moncongnya. Kalau saya barusan walaupun ada itunya referensinya hadis-hadisnya. Misalnya begini, kalau badannya ngagaris nih ke celana gitunya atau ke pakaian lah istilah nama. Nah, tete calana teh kan awak nama kalau tadi dibilang najis mungkin pasti nya entos bahasana najis we tama
Kan pada dasarnya yang setahu dan pernah ada ini hanya moncongnya, barusan ada keterangan gitu. Misalnya anjingnya kering, garis karena pakaian, terus pakaiannya tidak dicuci itu. Istilahnya itu pertama itu. Yang kedua kalau anjing letik kan lah lucu Pak, sok dicabakan teh. Gitu anjing letik mah lucu. Kalau saya pernah namu orang muslim juga ya anak anjing tadi jerona teh. Iya. Dicabak karena kursi gajang itu ada kursi tapi memang si moncong nama dihindari dan dicabak langsung itu emang lucu itu anjing teh gitu. Iya. Anjing mahal lah eta mah Iya, gitu. iya. Gitu. Tah itu mah dah hanya niatan aja lucu-lucuan gitu. Iya, Itu nah teu kena dosa eta kumanya da eta mah lucu anjing. Iya. Mungkin begitu Ustaz. Iya, bagus sekali ya. Nah, begini ya. Anjing ya, tadi saya jelaskan yang saya sampaikan bukan kesimpulan saya kan. Saya bacakan ini ya, ulama jumhur menyatakan li'anna najasati pammil kalbi mughallazatun wa alhaqo bihi sa'iru badanihi. Itu kan? Ini ulama jumhur. Jadi hampir semua ulama sepakat bahwa anjing itu ya yang najis mughalazahnya itu pamun, mulutnya. Sampai kalau minum itu harus dicuci 7 kali, begitu ya, bejananya. Tapi wa alhaqo bihi sa'iru jasadihi. Para ulama menghukumi dengan hukum yang sama semua badan anjing. Satu, ya. Ini ulama jumhur. Kedua, Imam Asy-Syafi'i. Dan ini boleh dilihat di kitabnya Tawdihul Ahkam juz ke-1 halaman 131. Ya. Ini Tawdihul Ahkam. Imam Alawi Al-Abbas. Nah, dia menjelaskan bagaimana Imam Syafi'i berpendapat. Bahwa Imam Syafi'i menyebutkan jami'u a'dha'il qalbi, semua anggota badan anjing, ya, yadahu, au dhanbahu, au rijlahu, au ayyi udwin. Nah gitu ya bahasanya. Itu dihukumi sama dengan moncongnya. Begitu. Nah kemudian Abdul Razak menyebutkan mengenai anjing lewat ke masjid, maka masjidnya harus yurosu. Lain dipel deui, dikumah, dibanyur, begitu ya. Nah, di sini ada rahasia yang harus kita pahami. Nabi SAW menyuruh bejana dicuci 7 kali. Kalau bejana itu berisi air. Dan walago di hadis itu ya, tuhuru ina'i ahadikum idza walago fihil kalbu. Nah, walago di sana bukan menjilat. Tapi walago di sana memasukkan lidah dan menggerak-gerak untuk minum. Begitu. Nah, ini yang jadi hukum. Makanya pernah saya jelaskan mengenai hadis ini, ketika anjing ya kena di celana kita, bukan moncongnya nih, anjing kena. Apa kain yang kita pakai harus dicuci 7 kali? Tidak. Bisa paham gitu? Kenapa? Karena bukan walago. Dan walago itu kan minum di wadah yang ada airnya. Itu kan, itu walago namanya. Sedangkan kalau anjing menjilat di celana kita sama 7 kali? Tidak. Karena itu bahasanya bukan walago tapi lahasa. Geuleuh. Seuseuh we. Kudu make tanah? Teu kudu. Tidak. Kenapa? Yang harus pakai tanah itu kalau walago. Anjing minum di satu wadah, maka wadahnya harus disertu 7 kali. Dibuang airnya. Bagaimana kalau anjing menjilat sesuatu yang kering? Bahasanya sudah bukan walago lagi, tapi lahasa.
tidak kena dengan hadis yang tadi tidak. Sama begitu. Jadi tong borong ngagaris, mun ngaletak we kana calana urang teh ngaletak, teu kudu disertu 7 kali jeung make tanuh, teu kudu. Cuci we. Begitu ya. Komo gerak kabayang mukena jeung bodas diletak ku anjing. Diseuseuh make tanuh jiga kumaha hasilna. Gitu ya. Makanya Nabi ini ya pakai bahasa walago. Nah, itu yang pertama. Kedua, ieu mah lucu-lucuan we anjing dan ngaran anjing mah kitu we kabeh oge. Deuk nu mahal deuk nu murah. Anjing mah najis mughallazoh. Oh, da ieu mah lucu-lucuan gitu ya. Deuk lucuan, deuk lucunyaan. Karena kitu we hukum anjing mah. Jika ada anjing di rumah, maka malaikat rahmat tidak masuk ke rumah itu. Itu kan Nabi menyebutkan seperti itu. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke satu rumah yang di rumah itu ada anjing. Makanya bagi orang muslim haram, ya, haram hukumnya memasukkan anjing ke rumah. Haram. Ya. Dan di luar pun kita ya memelihara anjing ada ilat, harus ada alasan kenapa. Ya, umat Islam memelihara anjing harus punya alasan kenapa? Untuk menjaga rumah, untuk menjaga kebun misalkan begitu, harus punya anjing. Silakan, karena kan anjing yang boleh dipelihara dalam Islam harus ada alasan. Anjing pemburu, ya, anjing penjaga, itu hadis seperti itu. Tok ngukut anjing we ieu mah resep teu meunang dina Islam. Gitu. Jadi sekalipun kita ayo mah resepan. Saya bilang deuk resepan deuk resepnyaan anjing mah entong lah. Karena memang madaratnya seperti itu. Cukup begitu? Ya, mangga. Pak Ustadz nerusin tadi. Iya, mangga. Memang di dunia ini anjing itu dikatakan najis. Tetapi salah satu binatang yaitu anjing diantaranya adalah masuk surga. Nah ya. Bagus. Bagaimana itu? Terima Ya. kasih. Malah lebih dari itu. Orang menolong anjing yang kehausan bisa dijamin surga dan semua dosanya diampunkan. Betul gak begitu? Padahal dia pejina kan? Itu di hadis Israiliyah. Nah di sini apa merubah hukum anjing jadi tidak najis? Balikan deh. Kalau orang pejina diampunkan dosanya oleh Allah karena menolong anjing yang kehausan. Apa merubah hukum anjing dari najis jadi tidak najis? Tidak kan? Tetap saja secara hukum najis. Tapi kenapa orang yang pejina menolong anjing kehausan yang tadinya mau mati jadi tidak, begitu karena dikasih minum sampai ia diampunkan dosanya. Bukan masalah anjing najis dan tidak, tapi anjing itu makhluk Allah. Begitu. Dan Allah menyukai siapapun yang menolong makhluknya. Begitu. Like anjing. Ini satu gambaran bagaimana menolong manusia. Apalagi menolong anjing saja seperti itu. Pahalanya begitu. Jadi tidak merubah hukum anjing jadi tidak najis, tidak. Tetap saja. Sekalipun nanti anjing pemburu, tetap saja begitu hukumnya. Cuma dibolehkan saja kalau ada ilat penyebab. Begitu. Cukup begitu? Mangga, silakan. Iya, iya.
Mm-mm. Cukup begitu? Ini menerangkan atyab kan itu? Menerangkan atyab, hasil kasab yang lebih bersih itu hasil kerja tangan sendiri. Itu atyab. Bagaimana dengan pikiran? Ya, seperti jual beli, ngolah itu ngolah ini sampai kita punya untung. Nabi menyebutkan asrof. Asroful makasib. Paham? Tadi kan ini dengan tangan ini, iya seperti cocok tanam, bertani, itu kan dengan tangan, gitu. Ini atyab, karena di sini ada orang mengandalkan apa? Tawakal kepada Allah. Itu kan alasannya sampai disebut atyab. Dan ini jarang sekali ada tipuan di sini kan? Ada hida, tipuan tidak ada di sini. Untuk cocok tanam. Ini atyab. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang, lalu Nabi pakai modal orang kafir untuk kemajuan Islam hasilnya. Maka para ulama menyebutkan ini asroful makasib, kasab yang mulia, gitu ya. Ini itu mah atyab, yang ini mah mulia begitu. Tangan yang mana? Yang ini. Cecap-cecap, pucal facul. Itu kan namanya al-majra'ah. Itu atyab. Tapi kalau jual beli, tijarah, itu masuk dalam kategori asroful makasib. Manapun yang tidak melanggar syariat, itulah yang baik dilakukan. Cekap. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan kepada Pak Ustadz Hussein Aziz. Insya Allah jadi manfaat dan jadi ilmu bagi kita semua. Dan kita bertemu kembali insya Allah pada Senin malam depan. Dan untuk malam hari ini kita tutup dengan doa akhir majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.